teman-teman, kenalin nama aku Sri Wayuni, biasanya dipanggil Yuni, dari Kewirausahaan ITB 2020, kelompok Chattrainer 76. Kali ini, aku akan membahas kembali mengenai apa yang kudapatkan mengenai TFT 3 dan TFT 4 pada hari Sabtu dan Minggu kemarin. Langsung aja kita bahas. Pada TFT 3, kita membahas mengenai beberapa hal yang harus diperhatikan saat menjadi trainer abad 21 atau abad bioskop. Yang pertama, penting buat kita untuk menciptakan suasana yang nyaman. Iya, nyaman, tapi bukan admes. Untuk menumbuhkan rasa nyaman tersebut, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Seperti Family of Change. Pada Family of Change ini, kita mampu membentuk grup-grup kecil di mana di sana kita bisa berbagi berbagai macam hal, seperti mimpi kita, cita-cita kita, apa saja yang kita syukuri, dan lain sebagainya. Selain itu, di sana kita juga bisa melakukan kegiatan seperti doa bersama, renungan pagi, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Yang kedua, kita bisa melakukan konsep ARKA. ARKA merupakan singkatan dari aktivitas, refleksi, konsep, dan aplikasi. Apa sih ARKA itu? Mulai dari aktivitas, yaitu kalau kita ingin melakukan suatu kegiatan training, baik kita untuk memulai dengan suatu aktivitas-aktivitas yang menyenangkan, seperti melakukan games atau kuis. Yang kedua adalah refleksi. Refleksi adalah melihat kembali apa-apa saja yang menjadi kesalahan atau hal-hal yang dapat dipelajari pada kegiatan atau aktivitas sebelumnya. Yang ketiga adalah konsep. Nah, disinilah kita baru menyampaikan materi-materi apa yang akan disampaikan pada kegiatan training saat itu. Dan yang keempat adalah aplikasi. Aplikasi adalah bagaimana kita bisa menerapkan apa yang kita dapatkan di training hari tersebut kepada kehidupan yang sebenarnya. Nah, selain itu, pada kegiatan SMPE dan SSDK ini, kita dituntut untuk menjadi seorang trainer, bukan menjadi seorang guru. Lalu, apa sih beda antara trainer dan guru? Secara garis besar, guru cenderung melakukan kegiatan penyampaian dengan metode yang kaku, dan mereka lebih cenderung memperhatikan satu atau dua peserta saja yang menonjol. Nah, sedangkan pada kegiatan training, penyampaian harus dilakukan secara seru, mengasihkan, dan semua anggota merasa menjadi bagian dari kegiatan diskusi tersebut. Dan yang terakhir dan tidak kalah pentingnya adalah penting buat seorang trainer untuk mampu melakukan pengolahan terhadap dinamika kelompok. Apa sih dinamika kelompok itu? Dinamika kelompok adalah gimana cara trainer bisa membagi setiap anggota-anggota adik-adik trainernya itu menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, seperti melakukan kegiatan secara tatap muka face to face, melakukan kegiatan berpasangan, grup kecil, grup besar, kelas, dan lain sebagainya. Nah, hal ini bertujuan agar semua orang itu mampu berpartisipasi dalam kegiatan training dan tidak ada yang cuma datang aja dengerin tanpa melakukan kegiatan-kegiatan apapun. Wah, itu baru TFT 3 nih. Lanjut kita ke TFT 4. Pada TFT 4 ini seru banget loh, karena pada TFT 4 kita bakalan belajar mengenai cara menaklukkan siluman-siluman jahat yang biasanya mengganggu kegiatan dalam training loh. Nah, lalu apa aja sih siluman-siluman jahat itu? Jadi, siluman jahat itu terdiri dari 3 siluman. Yang pertama adalah siluman ular kadut. Siluman ular kadut adalah siluman yang biasanya membuat kita dan adik-adik trainer merasa bosan. Dan yang kedua adalah siluman kuya batok. Nah, siluman ini biasanya akan kita rasakan ketika kita males atau bisa disebut adalah siluman mager. Dan yang ketiga adalah siluman serigala, tapi bukan duo. Nah, ini siluman yang berbahaya banget nih, karena pengen pulang cepet tapi nggak dapat apa-apa. Untuk mengalahkan siluman-siluman itu, tentunya kita harus punya kekuatan yang hebat, yaitu dengan jurus-jurus yang harus kita punyai. Jurus pertama untuk mengalahkan siluman ular kadut atau rasa bosan adalah gelas nonjutsu. Bukan. Ini gelas orang tuaku, jangan dipakai. Oke. Pada jurus gelas nonjutsu ini, kita harus mampu memahami keadaan dari adik-adik trainer kita. Seperti kita harus mengetahui apakah adik-adik kita tuh mampu menggunakan media-media tertentu dalam melakukan kegiatan training.
Sebagai contoh, seperti menggunakan Zoom, karena tidak semua orang bisa melakukan kegiatan-kegiatan Zoom dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, sebagai contoh, mungkin ada adik-adik yang punya kuota yang sekarat, mungkin sinyalnya tidak kuat di daerahnya, kondisi yang kurang kondusif, kondisi laptop atau gadget yang kurang baik, dan sebagainya. Nah, mungkin apabila kita telah melakukan kegiatan mengobrol-mengobrol ringan, kita mampu menyelesaikan masalah dari adik tersebut dengan menemukan media lain untuk melakukan training. Contohnya, kita bisa menggunakan WA, Line, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita menggunakan WA, udah pasti tuh, semua orang pasti bisa menggunakannya, karena WA merupakan suatu bentuk teknologi komunikasi yang paling banyak digunakan oleh semua orang dan mudah untuk digunakan. Next, jurus kedua adalah jurus pengendali konten. Nah, pada jurus pengendali konten ini kita harus mengalahkan siluman kuya batok atau siluman yang membuat kita merasa mager. Gimana sih biar kita dan adik-adik gak mager lagi? Yaitu dengan memanfaatkan berbagai macam teknologi yang kita miliki sekarang, yaitu dengan melakukan kegiatan-kegiatan training secara sinkronus dan asinkronus. Nah, pada kegiatan asinkronus kita bisa menggunakan platform-platform seperti Zoom, Google Meet, Microsoft Office, dan lain sebagainya. Contohnya, kalau kita di Zoom, kita bisa memanfaatkan fitur-fitur seperti reactions, clap, raise hand, ataupun advance share screen, dan lain sebagainya. Nah, apabila kita menggunakan seperti Line atau WhatsApp, kita bisa menggunakan fitur seperti video call, voice note, story WA, dan lain sebagainya. Nah, untuk buat adik-adik nggak merasa bosan, penting buat kita untuk memperhatikan durasi dalam kita berbicara. Jangan sampai kita melakukan training lebih dari 5 jam, 7 jam, atau 12 jam. Jangan sampai ya. Nah, pada jurus ketiga kita harus mengalahkan siluman serigala tapi bukan duo. Nah, pada siluman ini kita harus mengalahkan orang-orang yang pengen pulang cepat tapi nggak dapat apa-apa, yaitu dengan cara membuat training yang kita lakukan ini seolah-olah seperti permainan yang mengasihkan bagi setiap training kita, yaitu punya beberapa elemen seperti challenge, level, instant feedback, score, badge, leaderboard, competitions, and collaborations. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang aku bisa sampaikan mengenai TFT 3 dan TFT 4 kemarin. Aku harap kita semua nantinya bisa menjadi trainer yang baik dan menyukseskan acara SMPE dan SSDK. Aku Sri Wayuni, and see you!